Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo teman-teman pendengar setia podcast Horror Do You See What I See? Ini Ines. Terima kasih sebelumnya yang udah dengerin cerita aku sebelumnya tentang hotel tua. Itu tempat di mana aku bekerja. Nah, kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis ya tentang beberapa bulan yang lalu waktu aku di Bali. Jadi pada tanggal berapa aku lupa, pokoknya tahun 2019 bulan Desember itu aku liburan ke Bali bersama 2 orang teman aku. Jadi kita bertiga tuh ke Bali. Sebut aja namanya Elda. Elda ini cewek dan Langit. Langit ini cowok. Tapi untuk menghemat budget, kita waktu itu ngambil kamar satu ruangan gitu untuk kita bertiga. Karena anyway kita gak akan banyak di hotel juga, karena kita akan explore Bali gitu kan. Nah, ya udah. Si Langit ini flight pagi, sedangkan aku sama Elda itu flightnya malam, karena paginya kita kerja dulu. Nyampe di Bali itu udah sekitar jam 12 malam. Si Langitnya udah siap-siap gitu, dia mau pergi ke sebuah kafe. Kita baru sampai nih kan. Terus kata Langit, mau ikut nggak kalian ke kafe ini gitu. Nah terus kita bilang ya udah duluan aja karena kita baru nyampe, kita mau mandi dulu siap-siap gitu kan. Nah singkat cerita Langit berangkat duluan naik ojek online. Terus suasana malam itu tuh agak sedikit gerimis ya, tapi gerimisnya cuman rintik-rintik itu, kecil lah. Hingga akhirnya aku sama Elda udah siap dan kita berangkat tuh ke kafe tersebut. Kita naik ojek online juga, jadi satu-satu motornya. Karena buat menghemat budget juga gitu, lebih murahan naik motor dibanding kita naik mobil. Nah, di jalan tuh lumayan dingin ya, karena itu malam, sekitar hampir jam 12:30 atau jam 1 gitu. Kita naik motor, Elda di depan, aku di belakang. Masing-masing ya motornya. Selama perjalanan tuh kalau aku sih ngerasa gak ada yang aneh gitu. Nah tapi waktu kita mau lewat jalan yang biasanya dilewatin itu tuh dia macet banget. Akhirnya si ojek online-nya tuh memilih jalur alternatif gitu. Di jalur alternatif itu tuh lumayan gelap karena melewati perkampungan warga gitu, yang jam segitu ya otomatis udah sepi kan. Nah terus si Elda itu waktu jalan melewati sebuah kayak bukan lapangan sih, kayak tanah kosong gitu, tanah kosong yang di tengah-tengahnya ada pohon besar. Dia tuh katanya ya ngelihat ke arah pohon itu, dan di pohon itu tuh dia melihat sebuah sosok gitu. Nah dari situ Elda udah aneh, dia ngechat di grup chat, jadi ada grup chat antara aku, Elda sama Langit ya. Dia ngechat gini, gue kayaknya setan. Terus dia bilang, gue pusing banget. Pokoknya kayak ngelantur gitu. Dia bilang, gue kayaknya setan deh. Pokoknya apa ya waktu itu dia bilang, aku agak lupa sih. Intinya ngelantur gitu. Nah terus abis itu udah hampir sampai ke kafe yang kita tuju. Sekitar tinggal 100 meteran lagi gitu ya. Tiba-tiba Elda itu tuh miring-miring tuh dari motor, kayak hampir jatuh sambil ngelihat ke belakang gitu. Aku hafal banget karena Elda tuh emang suka step gitu kan, kejang-kejang dari dulu. Dan aku pikir ini dia kambuh nih stepnya gitu. Pas dia lihat-lihat ke belakang gitu sambil miring-miring, tiba-tiba ojeknya dia tuh minggir kan ke trotoar. Eldanya jatuh dari motor. Nah waktu dia jatuh dari motor itu kakinya tuh nempel ke knalpot. Ya kita jalan udah lumayan jauh dong, dan itu knalpotnya panas ya, otomatis ya. Tapi aku heran ya, kakinya Elda tuh gak kenapa-napa sama sekali gitu. Dia sambil kejang-kejang gitu kan, agak menggeram kayak gitu. Dan herannya itu tuh kan jatuhnya di pinggir trotoar tapi masih di jalan gitu ya. Di situ tuh banyak orang, banyak yang warga negara asing lah, bule gitu. Ada tuh bule 5 orang lah, badannya besar-besar, ngangkat dia ke trotoar itu gak kuat. Bener-bener gak kuat, kayak aduh nyerah gue gak bisa gitu.
Nah, sampai akhirnya ya udah jadi terjadi kemacetan kan di situ karena nggak ada yang kuat ngangkat LD ini ke trotoar untuk minggirin dia gitu. Nah, aku kan khawatir sama kakinya yang nempel ke knalpot ya. Aku lihat kakinya, loh kok nggak kenapa-napa gitu. Nah, akhirnya ada kayak bapak-bapak gitu datang. Bapak-bapak itu bisa dibilang mungkin dia punya kelebihan lah ya. Dia nanya, tadi habis ngapain? Ini nggak tahu pak. Aku bilang ini kayaknya dia orang punya penyakit epilepsi gitu karena dia suka kejang-kejang sendiri biasanya juga. Terus bapak itu tiba-tiba ngomong ini bukan epilepsi, ini mah ketempelan katanya. Nah, terus abis itu tukang ojek online itu bilang yang tadi bawa Elda, iya tadi mbak ini ngomong katanya waktu kita lewat lapangan yang di sana tuh yang kosong itu dia bilang gini, pak saya ngeliat setan gitu. Ngomongnya juga udah ngelantur. Terus abis itu ada klinik kan di dekat situ. Kliniknya itu 24 jam gitu. Terus salah satu suster dari klinik itu tuh datang buat ngecek tensi dan lain-lain dan semuanya normal. Jadi kita makin bingung, dia masih keras tuh, masih nggak bisa diangkat kan dari tengah jalan untuk diangkat ke trotoar gitu. Nah terus si bapak itu nggak tahu ngapain, dia kayak doain gitu. Sampai akhirnya Eldanya tuh agak-agak sadar gitu kan. Nah baru bisa diangkat ke trotoar. Terus aku langsung hubungin Langit sini gitu ke depan restoran A. Kebetulan kejadiannya itu di depan restoran A gitu. Nah terus abis itu Langit datang. Terus Elda udah sadar waktu Langit datang, tapi masih linglung banget, nggak bisa diajak ngobrol ya. Terus dia ngomong, aku tadi lihat setan tahu gitu. Di mana? Di lapangan yang situ, matanya hijau gede banget gitu sambil linglung dia ngomongnya kan. Terus ya karena keadaannya kayak gitu, kita balik lagi ke hotel. Kita nggak jadi ke cafe yang kita tuju itu. Balik ke hotel, aku order taksi ya biar bisa pulang sama-sama gitu, nggak naik ojek online lagi, naik taksi kita. Ya udah, kita pulang tuh ya ke hotel. Hotelnya kebetulan itu bukan hotel yang mewah gitu, enggak. Ini hotel di dalam gang. Terus sebenarnya dia lumayan sih, ada kolam renangnya juga gitu. Tapi emang lokasinya tuh masuk gitu kan ke dalam gang. Cukup jauh masuknya ya, sekitar 2 atau 1 kilo tuh dari gang awal kita masuk. Nah, waktu di dalam taksi, aku tuh ngerasa kok kayaknya ada yang mau jahat gitu sama aku, kayak mau masuk ke badan aku. Nah, itu Eldanya udah tidur ya waktu itu. Kok rasanya kayak ada yang mau masuk ke badan aku. Tapi aku ngerasa kok ada yang meluk aku dari belakang. Dan aku bisa ngerasain gitu yang meluk aku dari belakang itu nenek-nenek. Pakai kebayanya tuh kebaya lama itu warna hijau. Dan dia pakai kain jarik ya, warnanya coklat. Dan pakai gelungan. Rambutnya tuh disanggul ala eyang-eyang Jawa zaman dulu gitu. Jadi rambutnya agak sedikit berantakan dan putih semua rambutnya. Tapi mukanya tuh baik gitu, senyum. Tapi sambil meluk aku. Aku gak tahu dia jahat atau baik gitu kan. Tapi aku ngerasa sejak dia meluk aku tuh yang hawa-hawa jahat yang mau masuk ke badan aku itu kayak gak jadi masuk gitu kan. Nah udah kita akhirnya nyampe ke hotel. Katanya Elda itu tuh waktu lewat situ ngomong kasar dan ngelamun juga gitu. Makanya dia masuk. Terus dia bilang dia gak suka sama Elda gitu. Jadi bentuknya tinggi, setinggi pohon-pohonnya tuh kan tinggi yang di lapangan itu, ya dia setinggi pohon itu. Terus rambutnya itu kayak apa ya, gimbal tapi banyak gitu, gondrong. Tubuhnya hitam, jadi ini mirip dengan genderuwo, tapi sebenarnya bukan. Karena dia kalau genderuwo kan badannya berbulu, ini badannya nggak berbulu, cuman rambutnya tuh gimbal dan gede banget gitu sampai nutupin badannya. Terus taringnya ada atas dan bawah, matanya hijau. Mungkin itu yang dibilang orang Bali leak kali ya. Kurang tahu juga. Nah, terus aku kepikiran sama nenek-nenek yang meluk aku dari belakang itu kan. Karena kerasa banget gitu loh. Walaupun aku bukan orang yang bisa ngelihat gitu secara
langsung keberadaan mereka, tapi aku cukup sensitif kan kalau untuk masalah seperti itu gitu. Nah, aku nggak akan cerita tentang detail pengalaman aku di Bali nih. Singkat cerita kan itu kita 4 hari di Bali dan kita pulang ya. Jadi aku bingung sih, itu sebenarnya nenek-nenek itu siapa, kenapa dia ngikutin aku terus. Ya segitu dulu cerita dari aku, semoga kalian semua terhibur. Makasih yang udah dengerin cerita aku. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see